Shalom adik-adik. Shalom semuanya. Hari ini kayaknya semua semangat ya Kevin. Semangat banget Kak Vince. Karena itu kita mau semua bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri semuanya. Iya. Kita mau ngapain sih nih Kak? Kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Kita mau bersyukur sama Tuhan Yesus. Oke deh kalau gitu kita harus semangat. Iya. Memuji Ayo. Tuhan. Sekarang semuanya siap gerak. Siap. Ya. Semua sudah siap memuji Tuhan. Amin. Kita mau bersyukur pada Tuhan pagi hari ini ya. Selamat pagi. Ya, semua tepuk tangan memuji Tuhan. Selamat pagi. Aku bernyanyi bersama mentari. Menyambut hari yang indah ini. Aku bernyanyi. Aku bersyukur atas semua yang baru lagi. Atas semua berkat yang telah kau beri. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Selamat pagi, aku bernyanyi bersama mentari. Menyambut hari yang indah ini. Apa? Aku bernyanyi. Aku bersyukur atas semua yang baru lagi. Atas semua berkat yang telah kau beri. Semua katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Atas indah hari-hari ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa dan ku nyanyikan Apa? nyanyian terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa dan ku nyanyikan. Sama-sama. Katakan terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Lagi ya. Ku berdoa dan ku nyanyikan. Anak-anak sendiri ya, katakan semua. Terima kasih. Terima Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima Tuhan. Ku berdoa dan ku nyanyikan. Sama-sama yuk. Nyanyian terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa dan lagi ya, sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas indah hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku berdoa dan ku nyanyikan nyanyian syukurku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita harus dengar-dengaran sama Tuhan Yesus, Kak Betul Kevin. banget Kak Vince. Kalau Aku Tuhan Yesus panggil nama kita, jawabnya apa? Iya Tuhan Iya. gitu. Bener gak Kak? Iya, jawabnya iya. Setiap Aku Tuhan jawab panggil ya. kita harus respon ya Kak. Iya, kita harus taat. Oke, jadi kita mau nyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Yeay! Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar
waktu ya Kak. Iya, Jadi, praktek. Praktek. Jadi misalkan dengar dia panggil nama Samuel. Samuel harus maju ya Kak? Iya, langsung Harus maju Samuel. Langsung maju di sini di depan. Terus Ya. contohnya misalkan lagi dengar dia panggil nama Desta. Iya. Itu harus Desta. maju ya. Iya. Jadi adik-adik semua harus belajar dengar. Ketika namanya dipanggil langsung Maju. ke depan. Oke, kita coba ya. Kita coba ya Kak. Oke. Dengar dia panggil nama. Coba Kak. Lagi. Ulang. Dengar dia panggil nama Jeff. Dengar dia panggil nama. Ayo Jevon maju ke depan di sini. Dia panggil nama Jevon. Dengar dia sekali Kak Vinca yuk Kak Vinca. Dengar dia panggil nama Joen. Dengar dia panggil nama Jenny. Dengar dia panggil nama Ken. Juga dia Sekali lagi. Kevin. Dengar dia panggil nama Blessing. Blessing. Dengar dia panggil nama Samuel. Well. Dengar dia panggil nama Tony. Tony. Dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya. Yang di depan lebih keras jawab ya. Ku jawab ya. Sekali Lebih lagi. keras. Ku jawab. Sekali lagi. Yang di depan aja, yuk. Yang di depan aja. Ku jawab. Jawab ya. Oke. Ku jawab ya. Yo, musik sama-sama. Ku jawab ya. Ya. Ku jawab ya. Ku jawab siapa? Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke. Boleh duduk adik-adik. Silakan. Wah, luar biasa ya Luar anak-anak biasa SKC banget, Kak Kevin. Mereka sudah siap. Mereka mau dipanggil ya. Nama mereka kalau dipanggil sama Langsung. Tuhan Yesus mereka langsung taat. Iya, Tuhan. Oke, Boleh. ya. Sekarang kita mau kesaksian dulu. Oke, siapa yang mau kesaksian? Siapa yang mau kesaksian langsung persiapan. Mau nyanyi boleh. Mau kesaksian kesaksian cerita cerita juga boleh juga Kak. boleh. Yuk siap-siap ya. Tepuk tangan yuk buat Nara sama-sama. Nyanyi apa? KASI ya? Ya, yuk. Yuk, Nara mau nyanyi lagu KASIH, kasih. Suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih. Yeay. Hebat. Hebat Nara. Oke, Hebat, siapa lagi? Oh, Nara ada ya. lagi nih Kak. Ada lagi Kak. Oke. Mau bareng atau mau sendiri? Sendiri, oke. Bentar ya. Nah ini Kak. Oke. Naik kereta. Aduh senangnya naik kereta. Aduh, senangnya naik kereta. Oke. Aduh
senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus lemah. Senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus cepat susahnya naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk, jalannya lurus, jalannya nubruk Ya, Moni. Moni sendiri. Sendiri ya? Mau ini ya. Oh iya, tembak dor. Yuk. Agak ke sini, agak ke sini. Oke, yuk. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju apa mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis busukku. Ku tembak der dengan imanku. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju apa mundur. Ku lihat kanan kiri, iblis busukku. Ku tembak der dengan imanku. Luar biasa. Siapa lagi ya, Kak? Evelyn. Saat Evelyn mau berangkat ke gereja, Evelyn itu mati lampu di rumahnya Evelyn berdoa supaya nyala. Nah, akhirnya nyala lampunya, Evelyn bisa berangkat ke gereja. Oh, Tuhan Yesus baik ya. Oke, ini yuk Kevin sama Chloe. Chloe mau nyanyi ya? Mau ikut nyanyi ya Chloe ya? Oke. Agak sini ke tengah. Sini Will. Willy di tengah. Biaya ya, oi, biaya ya. Ya nyanyi, oi nyanyi ya. Ya. Oke. Justin, sini Justin sebelah sini. Ya, nyanyi yuk. Ya, happy ye. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ada lagi? Yo, ada lagi yang mau kesaksian cerita boleh, yang mau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Ada lagi? Oh, kesaksian Kevino. Waktu pas kemarin Kevin vaksin, Kevin berdoa sama Tuhan semoga vaksin
nggak kenapa-napa. Terus Tuhan doa Tuhan nyapain doa Kevin, terus Kevin nggak kenapa-napa, Kevin sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa yang sudah vaksin? Angkat tangan yang sudah vaksin. Iya. Kak Vinco udah vaksin belum? Sudah ya Kak? Sudah. Udah vaksin, nggak apa-apa ya, Tuhan Yesus melindungi kita semua ya, nggak ada yang sakit ya, semua udah vaksin, semua sehat. Oke, ada lagi yang mau nyanyi boleh, kesaksian cerita boleh. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita mau persiapkan persembahan. Ya, persembahan. Nanti kakak-kakak bisa kasih ininya ya, kantong persembahannya kepada yang bertugas. Yang tugas siapa? Satu. Sebelah sana. Udah Kak Kevin berdoa ya Kak? Oke. Yuk semua lipat tangan, tutup matanya, Kak Kevin berdoa, nanti adik-adik ikutin ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat hari yang indah ini. buat hari yang indah ini. Kalau sebentar, Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan kami. Berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau.
boleh duduk lagi. Oke. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh ya, duduk diam, duduk tenang. Kita mau mendengar firman Tuhan. Yuk kita mau berikan hati kita semuanya, hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, yuk nyanyi lagu ini sama-sama. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan lagi, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Hei anak-anak, sungguh-sungguh katakan, ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Katakan, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Katakan, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati. Ayo anak-anak sendiri katakan, hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Yang sungguh-sungguh sayang Tuhan Yesus katakan, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat
Yuk kita mau sungguh-sungguh anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang sayang Tuhan Yesus. Tutup matanya, kita mau berdoa. Semua tirukan kata-katanya Kak Vince. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya terima kasih ya buat kasih-Mu, buat kasih-Mu, karena Engkau sudah sayang, sudah mengasihi setiap kami. Karena itu sekarang kami mau duduk diam, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan. ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, masih di ruangan ini ya, di bulan ini kita akan firman Tuhannya masih digabung ya, belum dipisah. Yuk. Kita panggil Kak Fandi. Menyampaikan firman Tuhan. Dari Jatibarang. Dari Kerajaan Surga. Oke, makasih buat Kak Vince, Kak siapa ini? Oke, Kak Kevin. Siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, angkat tangan sama Kak Fandi, ayo. Lambaikan. Dadah. Oke, semua sudah siap ya. Hari ini kita mau belajar tentang satu kisah. Satu kisah yang menarik. Nah, sebelum itu kita mau nonton kisah ini, cerita ini. Kak Dela bisa bantu videonya, Kak Dela? Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya, yang menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapa. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, Iya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, Ya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel, dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil, Samuel, Samuel.
Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Oke. Gelap ya. Kak Dela bisa tampilkan PowerPoint-nya, Kak. Oke, semua sudah melihat kisahnya Samuel ada di sini. Ternyata Anda ya orangnya. Oke adik-adik, Kak Fandi ceritakan lagi nih, biar adik-adik nggak gampang lupa, akan selalu ingat. Nah, kisah Samuel. Nah, sejak kecil ini Samuel sudah melayani di bait suci. Bait suci sama dengan gereja ya adik-adik. Jadi dari umur yang kecil Samuel sudah melayani di gereja. Dia membantu Imam Eli. Nah, dan suatu malam Samuel tertidur. Kak Fandi kasih contoh. Nanti adik-adik panggil Samuel ya. Dia tertidur. Ada yang memanggilku. Samuel pergi ke Imam Eli. Dia berkata, "Ya Bapa, apakah engkau memanggilku?" Ternyata Imam Eli bilang, "Tidak anakku, kembalilah tidur." Nah, Samuel kembali tidur lagi, panggil lagi ya. Aduh, tidur lagi. Ya, aduh, padahal masih ngantuk. Aduh, bangun lagi ya. Dia menghadap Imam Eli lagi, bertemu Imam Eli sekali lagi. Bapak, apakah engkau memanggilku? Ternyata Imam Eli bilang, tidak anakku, kembalilah tidur. Nah, sekali lagi ya. Sebelum tidur ini nih. Nah, sebelum tidur, dia kembali nih ke tempat tidurnya. Dia bingung. Perasaan saya mendengar ada yang memanggil namaku. Padahal saya mendengar ada yang memanggil namaku, jelas-jelas memanggil namaku Samuel. Ternyata ketika aku pergi ke Imam Eli, dia bilang tidak. Nah, ternyata pada saat itu Samuel belum mengenal tentang panggilan Tuhan ya adik-adik. Pada saat itu Tuhan belum berbicara kepada orang-orang yang ada di zaman itu. Tuhan belum berbicara dan dia belum tahu bagaimana cara Tuhan memanggil. Kenapa Tuhan tidak berbicara kepada orang-orang pada saat itu? Karena tidak ada yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, Tuhan melihat Samuel. Tuhan memanggil Samuel. Ternyata Samuel jadi anak yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekali lagi. Panggil lagi ya. Tidur lagi Yang keras dong. Terus. Aduh. Padahal udah ngantuk banget. Dia pergi lagi kepada Imam Eli. Wah. Ternyata ketika Samuel datang ke Imam Eli, dia bertanya lagi, "Bapak, apakah engkau memanggilku?" Dan akhirnya Imam Eli mengerti. Kalau Tuhan yang memanggil siapa? Samuel, Tuhan yang memanggil Samuel. Imam Eli bilang, "Kamu kembalilah tidur anakku. Kalau ada suara yang mendengar memanggil namamu, katakanlah, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Terakhir nih, tidur lagi
Aduh, enak ya, bangun-bangun enak ya. Bangun tidur. Ayo, mana suaranya? Yang keras. Lebih keras. Aduh. Apa yang Samuel katakan? Mana nih? Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Samuel. Nah, di hari ini kita mau belajar apa ini? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh berarti mendengarkan dengan serius. Mendengarkan dengan serius. Ada orang yang berbicara, adik-adik mau mendengarkan dengan serius. Serius juga berarti mendengarkan dengan telinga dan melihat dengan mata. Duduk. Kalau ada orang berbicara, contohnya ini, Kak Fandi berbicara, adik-adik dengan serius mendengarkan. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, melihat orang yang berbicara. Di rumah, kalau mama berbicara, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kalau papa berbicara, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Karena ketika papa atau mama berbicara, pasti mereka senang kalau adik-adik mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Benar enggak? Senang hati papa, senang hati mama. Di sekolah juga. Di sekolah, kalau guru mengajar, kalau bapak guru, ibu guru mengajar, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mendengar dengan sungguh-sungguh, pastinya bapak guru, ibu guru juga senang. Senang melihat kita, mendengarkan mereka berbicara dengan sungguh-sungguh. Nah, tidak perlu jauh-jauh. Di sini ada Kak Fandi nih, di sini ada Kak Fandi berbicara. Ada Kak Fandi berbicara menyampaikan firman Tuhan. Jadi, apa yang harus adik-adik lakukan? Apa? Kak Fandi berbicara nih, menyampaikan firman Tuhan. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ada teman samping kiri kanan ribut, kalian mau ambil hati untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mau ambil sikap untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ternyata ketika kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anaknya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bukan papa mama saja, bukan guru di sekolah saja, tapi Tuhan Yesus pasti sangat senang melihat Gevino, Jevon, Nara, Joen, Blessing, semuanya. Melihat semuanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dari atas Tuhan Yesus. Wah, anak-anakku ini mereka sangat serius mendengarkan. Mereka sungguh-sungguh mendengarkan. Ketika ada kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, mereka serius mendengarkan. Nah, Tuhan pasti sangat senang adik-adik. Jadi di hari ini, siapa yang mau belajar mendengarkan sungguh-sungguh? Angkat tangan dengan Kak Fandi. Nih Tuhan lihat ya, Tuhan lihat anak-anak yang angkat tangan ini ya. Mereka sudah ambil komitmen, mereka mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Oke. Nah, sampai di sini kita belajar ya jadi anak yang mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang berbicara di depan, di rumah juga, di sekolah juga, kita mau jadi anak yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, akhir cerita, karena Samuel mendengarkan dengan sungguh-sungguh, dia jadi nabi yang terkenal. Dia berhasil. Nah, adik-adik juga kalau kita ambil bagian sikap hati kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh, pasti kalian ini akan berhasil, akan dipakai Tuhan. Oke, amin. Kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan terdapat di kitab Amsal 19 ayat yang ke-20. Ada yang bawa Alkitabnya? Amsal 19 ayat yang ke-20. Yang bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya. Kakak-kakak yang bawa Alkitab juga bisa buka Alkitabnya. Kita akan baca bersama-sama ya ayat hafalannya. Amsal 19 ayat yang ke-20. Kakak-kakak bisa bantu anak-anak untuk buka Alkitab.
Amsal 19 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20. Kalau sudah dapat bangkit berdiri, kita mau baca bersama-sama ayat hafalan ini. Hah? Ayat 19 Amsal 19 ayat yang ke-20. Ayat ke-20 saja ya. Oke, bangkit berdiri, yang sudah dapat bangkit berdiri. Yang enggak bawa Alkitab bisa lihat temannya, samping kiri kanan bisa lihat temannya. Oke ya, yang keras ya, sama-sama Kak Fandi ya. 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Oke, ayat hafalannya nanti bisa hafal di kelasnya masing-masing ya.